Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herminingsih, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Halmahera Timur. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Dalam hal ini, siswa hanya sebagai objek. Kedua, menganggap bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada pemahaman murid terhadap materi. Guru hanya mengejar ketercapaian materi. Ketiga, penilaian hanya dilihat dari aspek kognitif atau aspek pengetahuan saja. Keempat, menganggap bahwa murid yang sudah mencapai KKM adalah berhasil dalam pembelajaran. Yang kelima, saya merasa tidak berhasil jika banyak murid mendapatkan nilai di bawah KKM setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Hal ini karena tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa 1. Seharusnya pembelajaran yang saya lakukan adalah berpihak atau berpusat pada murid sesuai dengan bakat dan minat. Kedua, dalam memberikan penilaian tidak hanya aspek kognitif, melainkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Ketiga, dalam pembelajaran peran guru adalah sebagai fasilitator. Keempat, sebagai guru harus sabar, ikhlas, dan tulus dalam membimbing murid selama proses pembelajaran. Kelima, sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid. Keenam, sebagai guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan setelah saya mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas antara lain. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, serta memberikan teladan yang baik bagi murid. Keempat, berusaha mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan orang tua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.